dibantai. Tapi mereka hanya mengatakan ini etnis, perang etnis, ini suku, ini kriminal biasa. Padahal waktu itu perlawanan sengit dari orang-orang Madura yang ada di Kalimantan sana. Teriakan mereka hanya satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi waktu itu buta, semua suku, kalau nggak salah 5 suku mengeroyok, tidak tahu menahu masalah ini adalah masalah agama. Berbarengan zaman reformasi, semuanya bergejolak, Ambon, Maluku. Tapi Madura terkecoh karena ini katanya perang suku. Padahal teriakan pekikan takbir, Allahu Akbar, Allah. Ini yang pertahanan yang bisa mempertahankan orang Madura. Menghadang sekian amukan massa yang bersenjatakan tajam. Kadang aparat membantu Dayak. Itu kami maklumi sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai anak bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang diatur oleh Undang-Undang 45, berbendera satu merah putih dan berbahasa Indonesia. Itulah, kami tidak biasa, kami biasa berdamai, kami menghargai, berangkul kembali bahwa ini saudara setanah air, sebangsa dan saudara sebangsa dan tanah air ini Dayak, saudara kita. Tapi kali ini rasanya tercabik-cabik hati jiwa ini oleh perkataan Presiden Dayak sekaligus Gubernur Dayak, Cornelis. Dia biang keladinya dari kekacauan ini, dia biang keladinya dari permusuhan, saling membenci, saling menghujat ini. Jadi rasa tercabik ini kita tidak terima. Dengan kalau masalah etnis suku yang dituduhkan ke kita Madura dulu, ini kita terima, berbangsa satu, berbahasa satu, berbendera satu. Tapi ini masalah Islam, masalah agama kita, masalah Allah dan Rasulnya. Dikala kita nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar, bagaimana sikap kamu terhadap agamaku, kata Allah. Kalau Anda Islam, marilah kita bersikap menentang dan mengadili Cornelis, karena ini public figure, gubernur, presiden Dayak, presiden kelompok yang akhirnya nanti akan diikuti oleh Dayak-Dayak radikal lainnya. Yang saya khawatirkan begitu, sambil mabuk, saya khawatirkan sambil menggelang bandau, membelah manusia, memakan biayat, membakar masjid, musola, menindas agama Islam. Saya yang khawatirkan dari perkataan Cornelis ini. Maka itu saya menentang keras dengan adanya perkataan ini. Jadi ini kalau masalah Majapahit penjajah, Sriwijaya penjajah dan lainnya penjajah, saya maklumi karena Cornelis ini buta sejarah. Tapi ini menyatakan bahwa Islam penjajah. Hati mana, jiwa mana, Allah saya, Allah kita, Rasul kita, Al-Quran kita, semuanya yang namanya nama Islam ini penjajah. Padahal penjajah dia itu sama dengan agamanya penjajah. Agamanya penjajah Belanda siapa? Kristen atau Katolik? Agamanya Cornelis, Dayak sebagian siapa? Kristen, Katolik, sama. Jadi sebenarnya yang penjajah ini siapa? Jadi saudara-saudaraku, saya semakin pesimis bahwa keyakinan saya bahwa suku ini, suku Dayak ini keluar dari suku Indonesia. Karena kekejamannya, kesadisannya, dan mengungkit dan selalu mengancam, menindas, ingin memotong kepala, ini sangat luar biasa. Saya yakin suku Dayak ini, ya, nama ini adalah nama yang dikasih Belanda karena untuk ladang jihad bagi kita. Karena ini, karena gak mungkin Cornelis ingin melawan umat Islam Indonesia yang 80% ini. Kalau bukan yang di belakangnya itu Vatikan atau Yahudi, Nasrani, tidak mungkin. Ini ada kekuatan besar yang akhirnya Kalimantan akan kedatangan pasukan asing yang akhirnya bikin mengacaukan Indonesia. Ini makar apa sebenarnya terjadi? Padahal kita ini, padahal selalu yang dikemendongkan oleh Dayak-Dayak ini cinta damai, Dayak cinta damai, cinta damai. Cinta damai apa kalau kayak gini? Digawe-gawe aja pakai pedang-pedang, pakai sajam-sajam, tirek-tirek. Saya itu menganjurkan itu bukan budaya, itu ngajak perang.
kadang mau mendeklarasikan gawai-gawai petantang-petenteng, akhirnya jadilah perkataan-perkataan ini merasa kuat. Dulunya kalau saya nggak salah, kita bandingkan dari kitab purbakala kuno manapun, ayo Peraton Jawa, naskah-naskah kita kumpulkan seluruh Indonesia, mana ada, ayo kerajaan Dayak, rajanya Dayak, sumbangsinya di zaman kerajaan mana. Di Kalimantan itu adalah yang ada itu kesultanan, yang memimpin kesultanan, pewaris sah Kalimantan itu kesultanan, seharusnya hidupkan lagi kesultanan kayak Kesultanan Yogyakarta. Jadi tanah Kalimantan itu adalah tanahnya umat muslim, tanahnya orang Islam, bukan tanahnya Dayak yang selama ini diakukan. Tanah Borneo, tanah Dayak ini adalah rekayasa, fitnah, adu domba Dajjal Belanda yang mendiskreditkan umat muslim Indonesia, yang selalu mengacaukan Pancasila, yang selalu mengacaukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini makanya insya Allah mudah-mudahan ini jadi ladang amal, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.